Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Seteluk kepada siswa-siswa yang sedang melaksanakan MPLS saat ini, dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Seteluk. Patut disyukuri yang telah bergabung bersama kita adalah siswa-siswa terpilih, karena pada saat pendaftaran itu ada seleksi, kemudian ada beberapa calon siswa atau pendaftar kemarin yang terpaksa tidak bisa bergabung bersama kita. Jadi alhamdulillah siswa-siswa yang bisa bergabung, alhamdulillah bisa menjadi keluarga baru untuk SMA Negeri 1 Seteluk, dan ini semoga akan membawa perubahan. Siswa baru membawa motivasi baru, membawa semangat baru untuk SMA Negeri 1 Seteluk ke depannya. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan arti dan makna dari wawasan wiyata mandala. Nah, secara perkata, jadi arti wawasan yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sementara wiyata itu artinya pendidikan, kemudian mandala tempat atau lingkungan. Jadi secara lengkap, arti wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi secara umum, arti wawasan wiyata mandala itu bagaimana sikap kita sebagai warga sekolah, sikap kita menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Jadi kita benar-benar sadar kalau sekolah itu adalah tempat menuntut ilmu pengetahuan, tempat kita belajar dari kita tidak bisa menjadi bisa, tempat kita dari belum tahu menjadi tahu. Jadi benar-benar kita akan menghargai sekolah kita dan selalu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah kita. Kemudian semboyan atau ciri wawasan dari wiyata mandala yaitu keamanan atau kenyamanan, kemudian kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Unsur-unsur dari wiyata mandala. Yang pertama, sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, atau harus ada hubungan yang serasi antara guru dan orang tua. Jadi bukan hanya siswa yang ikut andil di dalam sekolah kita, tetapi orang tua siswa juga ikut berperan penting demi kemajuan sekolah kita. Jadi dibutuhkan hubungan yang serasi atau selalu kerjasama yang erat ya. Kemudian warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kemudian sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Jadi begitu lengkapnya apa yang kita akan pelajari di sekolah. Selain ilmu pengetahuan, kita juga akan mempelajari teknologi, kemudian kita akan mengembangkan keterampilan. Jadi di tingkat SMA
Jadi di tingkat SMA kita itu sebagai siswa sudah mengenal minat dan bakat kita. Jadi sekolah itu salah satu fungsinya adalah mengembangkan bakat dan minat dari siswanya. Jadi sudah mengenali bakatnya apa, minatnya apa. Jadi disinilah tempat siswa itu mengembangkan dirinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau yang pertama ini sudah pasti ya, jadi sekolah itu tempat kita mencari ilmu, kemudian tempat selain ilmu pengetahuan, teknologi juga kita bisa pelajari di sini. Kemudian pandangan hidup atau kepribadian. Jadi setelah kalian mempelajari berbagai hal di tingkat SMA, kemudian kalian sudah mengenali diri kalian, bakat kalian apa, minat kalian apa, hobi kalian apa, maka kalian akan punya pandangan hidup. Jadi ke depannya kalian mau jadi apa? Tamat SMA nanti, kalian akan melanjutkan kemana? Kalian mau ngapain? Jadi sudah ada pandangan hidup dari sekarang. Kemudian hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Jadi bagaimana cara kalian bergaul sesama teman, bergaul dengan Bapak Ibu guru, kemudian bagaimana cara kalian menjalin hubungan dengan Tuhannya. Kemudian bagaimana kemampuan berkarya. Fungsi sekolah yaitu sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi intinya fungsi sekolah itu adalah tempat belajar tetapi yang memiliki aturan atau tata tertib. Jadi anggaplah sekolah itu adalah rumah kedua kalian. Jadi di sini kalian itu punya orang tua di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru kalian. Jadi anggaplah sekolah ini rumah kedua kalian dan memiliki aturan atau tata tertib kehidupan. Tata tertib ini diberikan untuk agar kalian menjadi siswa pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar yaitu ada guru dan ada siswa. Timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Jadi Indonesia seutuhnya maksudnya manusia yang sempurna. Dia memiliki akal, memiliki kecerdasan, memiliki keterampilan. Jadi terbentuklah manusia seutuhnya kalau misalnya mereka itu mau belajar dengan sungguh-sungguh. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Penggunaan sekolah yang tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kemudian, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Propaganda politik atau kampanye, syuting film, dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah.
kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi atau penemuan para ahli, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, dan perangkat lunak, yaitu peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Mengadakan pertemuan rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah, seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama, ada tahap preventif. Tahap preventif adalah upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Yang pertama, ini saya cuma mencantumkan 2 contoh, ada banyak sekali contohnya. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Yang kedua, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Kemudian tahap kedua yaitu tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Misalnya, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, kemudian memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Agar tujuan pendidikan dan fungsi serta tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Wawasan Wiyata Mandala merupakan wawasan yang mengikat seluruh warga sekolah sebagai suatu wahana menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi sampai di sini dulu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi wawasan Wiyata Mandala. Semoga apa yang sudah dipelajari bisa dipahami maksud dari wawasan Wiyata Mandala serta bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.